Halo, selamat siang. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Anisya Diandra. Saya Rizky Rahma. Dan saya Devita Hanun. Saya Tubagus. Kami ingin mempresentasikan hasil analisa kita mengenai CNN Indonesia. Yang pertama ada profil media. CNN Indonesia merupakan stasiun berita yang pertama kali ada di Indonesia tanggal 17 Agustus 2015. Saluran CNN Indonesia sendiri menyediakan konten lokal dan internasional yang berfokus kepada berita umum, bisnis, olahraga, teknologi, dan hiburan. CNN sendiri hadir di Indonesia di bawah naungan Transmedia. Lalu CNN Indonesia dan yang internasional merupakan kedua perusahaan yang berbeda. Namun walaupun mereka berbeda, mereka sama-sama saling membantu untuk melaporkan suatu berita. Next akan dilanjutkan oleh Rizky Rahma. Oke, jadi berikut ini adalah visi dan misi dari media CNN Indonesia. Dimulai dari visinya, yaitu panjang bukan berarti membosankan, pendek tidak berarti dangkal. Panjang pendek bukanlah sebuah rumus, panjang pendek suatu berita hanyalah sebuah format. Misinya adalah CNN tidak ingin menjadi juri. CNN hadir murni karena kepekaan, CNN hadir untuk menggambarkan, dan CNN tidak hanya menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan foto, grafik, dan video agar semakin menarik. Pada intinya, visi dan misi dari media CNN Indonesia adalah mereka ingin menjadi media yang fleksibel dengan berita yang disajikan entah itu dalam format panjang ataupun pendek. CNN Indonesia juga hadir untuk menggambarkan, mengungkapkan sebuah fakta, dan menghilangkan prasangka kepada masyarakat. Untuk selanjutnya, ada analisis SWOT CNN Indonesia yang akan dijelaskan oleh Devita Hanun Azura. Next. Oke, di slide selanjutnya ini ada SWOT. SWOT sendiri itu merupakan metode analisa lingkungan perusahaan, baik secara internal maupun eksternal. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan dari internal media massa. Kita mengetahui bahwa CNN memiliki jangkauan penonton yang luas. Hal ini karena CNN Indonesia menyajikan konten lokal dan internasional. Media berita yang dapat dipercaya. CNN Indonesia dipercaya dalam hal pelaporan berita secara langsung dan konsisten. Yang ketiga ini ada saluran berita dengan jumlah penayangan terlama. Kita mengetahui bahwa saat ini CNN Indonesia dapat disaksikan selama 24 jam di beberapa saluran televisi Indonesia. Yang kedua ini ada weakness atau kelemahan dari internal media massa CNN. Liputan berita memberi perspektif bias dan kontroversial. CNN Indonesia pernah dituduh melakukan bias pada liputan beritanya dan dikritik karena berita yang disiarkan lebih condong ke arah Amerika Serikat, sehingga media berita CNN telah banyak kehilangan citra buruknya. Yang ketiga ini ada opportunity atau peluang dari sisi eksternal media massa. Adanya keberagaman berita, hal ini dapat menciptakan peluang diversifikasi dalam hal hiburan berbasis berita karena adanya jangkauan berita yang sangat luas. Yang kedua ini ada tidak memihak instansi manapun. Dengan begitu, CNN Indonesia akan dapat lebih fokus kepada kota-kota kecil untuk meningkatkan cakupan saluran beritanya. Yang keempat ini ada threat atau tantangan dari sisi eksternal media massa CNN. Adanya pesaing dari perusahaan berita domestik seperti Fox News, CNBC, dan lainnya. Sensitivitas dari pemerintah menjadi ancaman untuk media karena adanya pembatasan dan peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah dalam penyiaran beritanya. Slide selanjutnya akan dibahas oleh Tubagus. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan membacakan rundown acara CNN Indonesia pada weekend, yaitu hari Minggu 21 Maret 2021. Yaitu ada CNN Indonesia Heroes, CNN Indonesia Tip News, CNN Indonesia Prime News, redaksi CNN Indonesia Pagi, Insight Indonesia, Good Morning, redaksi CNN Indonesia Pagi, Good Morning, CNN Indonesia Tip News, CNN Indonesia News or CNN Indonesia News Herald. Dan selanjutnya yaitu ada CNN Indonesia Tip News, CNN Indonesia News or redaksi CNN Indonesia Sore,
CNN Indonesia Newsroom, Insight Indonesia, CNN Indonesia Prime News, Insight Wet Desi Anwar, CNN Indonesia Prime News, CNN Kids News. Oke, selanjutnya yaitu acara CNN Indonesia Weekday pada hari Selasa 23 Maret 2021 dan hari Rabu 24 Maret 2021. Yaitu ada redaksi CNN Indonesia Malam, CNN Indonesia Prime News, CNN Pagi, World Now, Good Morning, CNN Indonesia Today, After 10, redaksi CNN Indonesia Siang, redaksi CNN Indonesia Malam, CNN Indonesia Prime News, CNN Indonesia Connected, redaksi CNN Indonesia Pagi, World Now. Dan selanjutnya yaitu Good Morning, CNN Indonesia Today, After 10, redaksi CNN Indonesia Siang, CNN Indonesia News Hour, CNN Indonesia News Hour, CNN Indonesia Siang, Insight Indonesia, redaksi CNN Indonesia Sore, CNN Indonesia Newsroom. Dan terakhir yaitu ada CNN Indonesia Connected, CNN Indonesia Newscast, CNN Indonesia Newscast, CNN Indonesia Prime News, CNN Indonesia Connected Report, CNN Indonesia News Update, CNN Indonesia Big News, CNN Indonesia Prime News Report. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh Indonesia. Dan yang terakhir ada evaluasi media. CNN Indonesia akan lebih baik jika memproduksi berita secara konsisten dan tidak diulang-ulang, terbaru, dan tidak berperan dominan terhadap lembaga komersial lainnya, serta lebih interaktif kepada penontonnya. Dan juga CNN Indonesia akan lebih baik jika memasukkan penerjemah untuk para tunarungu agar mereka bisa paham akan berita yang sedang dibacakan atau dibawakan oleh CNN. Oke, next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan selamat siang.